Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar PPKN. Tapi sebelum belajar, kalian berdoa terlebih dahulu. Oke, baik. Hari ini kita belajar PPKN dari tema 2, subtema 3, yang judulnya adalah tanggung jawab, ya. Nah, pada pelajaran sebelumnya di PPKN kita juga sudah pernah belajar yang namanya tanggung jawab di subtema 1, ya. Nah, tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap Tuhan, terhadap bangsa dan negara. Nah, setiap anggota masyarakat harus menyadari dan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing. Penerapan tanggung jawab juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Sebaliknya, jika masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka tidak akan tercipta kerukunan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian, kita harus melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi setiap orang itu mempunyai tanggung jawab, ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Nah, kalau tanggung jawab itu memang sudah kita lakukan dengan baik, maka akan akan muncullah ketertiban, keamanan, ketenangan, ya. Tapi jika kita tidak melakukan itu, apa yang ada? Nggak akan rukun, tidak akan harmonis, dan bahkan kita akan menciptakan pertengkaran, ya. Nah, jadi lakukan tanggung jawab itu dengan baik. Di sini ada tanggung jawab seorang siswa. Sebagai seorang siswa, kita juga memiliki tanggung jawab. Berikut ini beberapa tanggung jawab kita sebagai seorang siswa. Yang pertama, belajar, ya. Nah, jadi belajar ini merupakan tanggung jawab kalian, bukan tanggung jawab orang tua, ya. Nah, tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa, ya. Nah, belajarlah dengan baik, karena itu akan menambah ilmu kalian, menambah wawasan kalian, ya. Dari belajar ini, kalian akan Kalian akan bisa menempuh pendidikan kalian setinggi-tingginya, dan kalian juga akan bisa menggapai cita-cita kalian. Ya, kalau dari sekarang kalian nggak mau belajar, tidak giat belajar, mau jadi apa? Mau jadi polisi, tapi nggak pernah belajar, gimana? Mau jadi dokter, tapi nggak pernah belajar, mustahil, ya. Jadi, belajarlah dengan dengan baik kalau memang kalian punya cita-cita. Oke, selanjutnya mengerjakan PR, ya. Nah, kalian sini dituntut, ya, untuk mengerjakan PR. Nah, tapi kerjakan PR-nya dengan baik. Jangan kalian tidak mengerjakan PR. Jangan kalian mengerjakan PR itu asal-asalan, ya. Tapi kerjakanlah PR dengan sungguh-sungguh sehingga kalian mendapat nilai yang Nilai yang baik. Selanjutnya, melaksanakan jadwal piket, ya. Nah, jadi kalau kita biasanya masuk sekolah nih, pasti kita mempunyai jadwal piket masing-masing hari apa gitu, ya. Nah, jadi di situ kalau kalian memang mempunyai tanggung jawab, berarti kalian sadar, ya. Sadar akan tugas kalian untuk membersihkan lokal atau kelas kita. Nah, selanjutnya melaksanakan upacara bendera, ya. Nah, dan berbuat baik kepada guru dan teman di sekolah, ya. Jadi lakukanlah tanggung jawab ini sebagai seorang sebagai seorang siswa, ya. Nah, tanggung jawab terhadap masalah sampah. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatu. Perilaku tidak menjaga kebersihan dan akibatnya membuang sampah sembarangan. Akibatnya membuat aliran sungai atau selokan tersumbat. Kemudian tumpukan sampah yang dibiarkan di pinggir jalan. Akibatnya menimbulkan bau tidak sedap dan mencemari lingkungan, ya. Nah, jadi kalau udah tahu kita mana hal yang harus kita lakukan yang menjadi dampak yang baik, lakukanlah itu, ya. Tapi kalau membuat dampak yang tidak enak dilihat, kotor, dan tahu kita apa akibatnya, jangan lakukan, ya. Nah, jadi kalau membuang sampah ini udah semua tahu, ya. Dari sebelum kalian masuk sekolah pun udah diajarkan kalau buanglah sampah pada tempatnya.
Jadi lakukanlah itu ya. Nah, dengan bertanggung jawab terhadap masalah sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Masyarakat harus sadar akan kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan ya. Nah, inilah tanggung jawab masyarakat ya yang harus disadari. Nah, kemudian contoh hasil sikap tanggung jawab terhadap kebersihan di masyarakat. Lingkungan bersih dan nyaman, terhindar dari penyakit, timbul kepedulian, kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Kemudian ada tanggung jawab di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Contoh tanggung jawab di rumah, membantu pekerjaan orang tua di rumah ya. Nah, jadi kalau kita tahu orang tua kita memang butuh bantuan, ya bantu ya, bantu. Nah, kemudian ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Jadi ini penting juga ya nak ya. Nah, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Jadi kalau memang ada orang yang datang, orang akan lihat pertama itu rumah kita bersih atau kotor gitu ya. Nah, jadi kalau rumah kita kotor, wah berarti orang-orang di rumah ini apa? Malas. Tapi kalau rumah kita bersih, mamanya rajin kali ya, anaknya juga rajin ya. Nah, jadi penilaian orang terhadap kita, kalau misalnya orang datang ke rumah kita dulu dinilai ya. Nah, jadi tetap kita harus menjaga kebersihan rumah kita. Menjaga kebersihan rumah bukan hanya tanggung jawab mama saja ya, atau bukan tanggung jawab hanya kakak saja, tapi semua kita bertanggung jawab akan kebersihan rumah kita ya. Nah, kalau kita melaksanakan semua aturan yang telah dibuat, itu juga akan membuat rumah kita apa? Nyaman ya. Kalau kalian lakukan ini semua, mana ada marah di rumah, nggak ada lagi mama merepek-merepek di rumah ya. Nah, jadi kalau udah kita lakukan ya, ibu, ayah, semuanya senang yang ada di rumah ya. Nah, kemudian tanggung jawab di sekolah, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman, melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik ya. Nah, jadi kalau kalian udah menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah sembarangan, kalau kalian tengok lantai itu kotor, sapu. Kemudian apa? Menciptakan suasana belajar yang nyaman ya. Kalau dibilang diam pasti nyaman kan? Iya. Kemudian melaksanakan peraturan yang ada ya. Nah, kalau memang kalian udah ini, nggak akan ada guru yang marah ya. Masa guru marah kalau kalian sudah melakukan ini semua? Nah, jadi lakukan itu ya. Nah, kemudian tanggung jawab di lingkungan masyarakat, ikut menjaga kebersihan lingkungan, ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar, melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Oke, ini yang menjadi tugas kalian, mengerjakan LKS tema 2 evaluasi subtema 3 mata pelajaran PPKN halaman 88 sampai 89. Oke, sampai di sini pelajaran PPKN kita. Kerjakan tugasnya. Terima kasih, selamat mengerjakan, Tuhan memberkati.